Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Saat Terhutang Pajak dalam kurung tahun pajak. Kita masuk ke materi pertama. Pengertian pajak terhutang. Apa itu pajak terhutang? Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang pertama, masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender. Yang kedua, tahun pajak adalah sama dengan 1 tahun kalender atau tahun takwim. Tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Dasar hukum pajak terhutang. Ada 3 undang-undang perpajakan yang menjadi dasar hukum pajak terhutang. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau disingkat dengan KUP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disingkat dengan PPH. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM). Jenis pajak terhutang. Yang pertama, PPH terhutang, yaitu terdiri dari pajak terhutang PPH pasal 21, pajak terhutang PPH pasal 22, pajak terhutang PPH pasal 23, pajak terhutang PPH pasal 25 atau 29 orang pribadi, pajak terhutang PPH pasal 25 atau 29 badan, pajak terhutang PPH pasal 26, pajak terhutang PPH pasal 15, dan pajak terhutang PPH pasal 4 ayat 2. Yang kedua, PPN dan PPNBM terhutang, terdiri dari pajak terhutang PPN dan pajak terhutang PPNBM. Saat terhutang. Sederhananya, pajak terhutang ini timbul ketika adanya suatu transaksi perpajakan yang dilakukan, apakah itu pemungutan, pemotongan, pembayaran pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ketentuan perhitungan pajak terhutang. Yang pertama, perhitungan PPH terhutang. Untuk menghitung tarif pajak penghasilan terhutang dari jumlah penghasilan yang didapatkan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPH. Yang kedua, perhitungan PPN dan PPNBM terhutang. Penghitungan PPN dan PPNBM terhutang akan didapatkan melalui pengalian dengan dasar pengenaan pajak. Yang berikutnya, pembayaran pajak terhutang. Pembayaran PPH atau penyetoran PPN bisa dilakukan secara daring maupun manual. Pembayaran atau penyetoran pajak secara manual dengan datang langsung ke lewat loket atau teller kantor pos atau ATM atau teller bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Sedangkan secara pembayaran pajak secara daring adalah melalui online banking. Namun perlu dipastikan juga bahwa bank tersebut merupakan bank persepsi. Selanjutnya, jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang pertama, penyampaian SPT tahunan pribadi, yaitu batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH disampaikan. Yang kedua, penyampaian SPT tahunan PPH badan, yaitu batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH disampaikan. Yang ketiga, penyampaian SPT masa. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak
lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhir masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa. Ketentuan terkait SPT masa PPh pasal 25, yaitu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi. Selanjutnya, pengkreditan pajak terutang. Untuk bisa mengetahui apakah bisa melakukan pengkreditan pajak terutang, perlu mengetahui jumlah kredit pajak yang dimiliki. Dari kredit pajak inilah nantinya akan diketahui berapa besar kurang bayar atau lebih bayar yang dialaminya melalui penyampaian SPT tahunan atau masa yang dilakukan. Bagi WP badan, kredit pajak berfungsi sebagai pengurang PPh badan terutang. Jika kurang bayar, maka wajib pajak harus membayarkan kekurangan pajaknya. Jika lebih bayar, bisa mengajukan pengembalian pajak atau restitusi atau mengkreditkan pajak untuk periode berikutnya. Pengkreditan pajak memang sangat erat kaitannya dengan pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat faktur pajak. Selanjutnya, pengembalian pajak terutang. Restitusi kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar, yaitu yang pertama, pembayaran pajak ini biasanya merupakan objek pajak terutang atau seharusnya tidak terutang yang dapat karena pembayarannya, yaitu lebih besar dari pajak terutang, transaksi dibatalkan, seharusnya tidak dibayarkan, adanya permintaan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan sesuai pasal 44B Undang-Undang KUP yang disetujui. Yang kedua, pengambilan kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pajak dalam rangka impor. Mungkin itu saja hasil presentasi kami pada hari ini. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.